Hey guys, it's me Viana and welcome back to my channel. Di video hari ini aku bakal kasih kalian tutorial makeup bride alias makeup pengantin ke muka kita sendiri. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman ada yang ngerasa kalian emang paling ngerti bentuk muka kalian itu cocoknya dipakein makeup kayak gimana dan nggak terlalu suka makeup yang ribet. Aku berharap video ini bisa nge-guide kalian per stepnya untuk bikin bride look yang nggak terlalu rumit. Tapi kalau temen-temen ngerasa kalian pengen makeup looknya itu yang bikin pangling, aku saranin kalian cari makeup artist karena hasil makeup dari MUA yang udah terbiasa makeupin bride pasti akan lebih bagus daripada tangan kita sendiri. Dan disclaimer, karena ini adalah self makeup alias kita makeupin muka sendiri, jadi aku nggak bisa ngajarin kalian teknik jahit mata seperti yang dilakukan MUA pada umumnya. Jadi aku nggak mungkin bisa ngajarin kalian juga, karena kalau misal dilakukan sama orang yang belum pernah ngelakuin teknik ini bakal bisa membahayakan mata kalian sendiri guys. Jadi tergantung kalian prefer kayak gimana. Kalau kalian prefer makeup look di hari H itu yang nggak terlalu ribet, yang masih bisa dilakuin sendiri, kalian bisa nonton video ini. Tapi kalau misal kalian suka makeup looknya itu yang bikin pangling dan pasti cetar, aku saranin kalian pakai jasa makeup artist. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kalau udah pada penasaran jangan lupa klik tombol subscribe buat yang belum, and let's get started. Oke, jadi kulit aku ini kondisinya ada bagian yang merah-merah dan juga jerawatan di bagian sini, beruntusan sebenarnya, karena aku lagi PMS, jadi ya biasalah muncul semua. Step yang penting banget sebelum kita mulai, itu kulit kalian udah harus bersih, jadi make sure kalian udah cuci muka, pakai sabun cuci muka kalian. Terus kalian juga harus pakai skincare kayak biasa, jadi muka kalian udah lembab. Ini aku udah pakein skincare, dan setelah itu kita bisa lanjut ke step berikutnya. But before that, kalau misal makeup bride ini, aku saranin banget guys kalian pakai soft lens, karena ya soft lens itu adalah salah satu yang bikin mata kita kelihatan bagus banget ketika kita dandan, apalagi buat bride look gitu. Nah ini kan aku belum pakai ya, ini aku bakalan cus pakai soft lens dulu. Sebentar, I'll be right back. Tada, ini aku udah pakai soft lens guys, tuh. Langsung beda banget kan matanya. Lanjut ke step berikutnya, aku bakalan pakai lip balm dulu supaya nanti pas pakai lipstick bibir kita nggak kering. Nah buat teman-teman yang bakal married, aku saranin kalian rajin-rajin nge-scrub bibir sebelum hari H, karena tuh ngaruh banget guys, daripada nanti pas hari H kalian di makeupin MUA atau makeup sendiri bibirnya jadi kayak chapped lips gitu. Aku mau pakai dari Burt's Bees yang tinted lip balm. Ini yang rose. Nah, habis itu aku bakalan pakai si Studio Tropic Original Priming Water atau yang Flawless Priming Water. Jadi ada dua macam ini, sebenarnya ada tiga. Satunya lagi tuh yang warna kuning untuk yang punya kulit jerawat. Sesuaiin sama kulit kalian ya guys. Jadi kalau misal kalian itu kulitnya lagi oily, kalian pakai yang Original Priming Water yang biru ini. Tapi kalau kalian lagi kering, pakainya yang Flawless Priming Water. Aku mau pakai yang normal to dry skin. Berikutnya aku bakalan pakai primer supaya kulit kita nggak cepet minyakan. Ini dari Makeup Forever Step 1 Mattifying Primer yang ini guys. Kalau kulit kering biasanya juga at least di hidung nggak sih, atau di sini jidat biasanya tetap ada minyak. Tapi kalau memang kulit kalian kering banget ya nggak usah. Ini tuh pakainya dikit banget ya guys, super sedikit. Cuman di bagian yang emang berminyak, bener-bener yang ditekan gitu, dan harus rata. Nah ini udah selesai aku pakein di bagian sini, 4 sisi. Nah buat temen-temen yang mungkin ngerasa ini kemahalan, kalian bisa cari alternatif lain. Pokoknya any primer yang bentuknya kayak gini, apapun itu, yang emang fungsinya buat mattifying. Banyak banget kok guys, merek drugstore juga ada. Pokoknya carilah primer yang buat mattifying gitu. Ini nggak harus merek ini, pokoknya kalian jangan berpatokan sama produk yang aku pakai. Kalau kalian punya ya bagus, tapi kalau kalian nggak punya, cari produk lain yang emang fungsinya sama. Nah berikutnya aku bakalan pakai Too Faced Shadow Insurance. Ini aku suka pakai duluan. Fungsinya supaya menahan minyak di bagian kelopak mata, karena kan bagian kelopak mata tuh lumayan sering berminyak. Annoying banget kalau udah minyakan tuh eyeshadownya bisa jadi ada garis creasing gitu. Sekarang kita mulai dari base makeup dulu, nanti baru ke eye makeup. Aku bakalan pakai color corrector untuk bagian kulit yang merah-merah dan juga bagian under eye. Absolute New York Color Fix CC Complexion Stick yang ini. Dan ini tuh yang warna hijau guys, buat kemerahan. Terus di bagian sini dan jidat sini tuh sering merah kalau aku. Sekarang yang warna orange, aku akan pakai yang dari Cover FX. Ini tuh yang shade orange. Ini bentuknya kecil gini. Kalian bisa beli satu palette NYX tuh ada yang udah include
concealer, terus udah include sama color correctornya juga, itu jauh lebih murah. Tapi ini yang aku punya. Oke, nah aku akan pakai kuas untuk ngeratainnya, pakai kuas yang dari Iris X9 Eye Blending. Sekarang aku akan langsung pakai foundation. Ini dari Anastasia Beverly Hills yang Luminous Foundation. Ini tuh foundation favorit aku banget kalau untuk makeup bright karena ini bagus banget hasilnya dan dia coveragenya gila banget. Ini aku bakalan pakai yang shade 200W. Dan ini aku pakai spons yang dari Iris. Ini sponsnya gila enak banget guys. Aku saranin kalian blendnya tuh sampai ke telinga supaya warnanya lebih merata. Karena kadang telinga juga merah-merah gitu kan. Sampai ke bagian leher sini supaya nggak ada belang. Ini belum dipakein concealer aja udah se-flawless itu guys. Padahal tadi muka aku lagi ada merah-merah kan. Dan foundation ini juga nggak terlalu cepet kering. Aku saranin kalian buat yang pemula terutama cari foundationnya itu yang gak terlalu cepat mengering ya guys. Jadi biasanya tuh yang hasilnya glowing atau enggak satin. Nah terus yang sisanya dipakai di bagian leher. Sekarang aku akan pakai concealer. Ini dari NARS yang vanilla, yang ini. Nah kalian bisa alternatifnya kalau mau ganti tuh kalian bisa pakai L'Oreal Infallible juga udah bagus banget. Ini kita pakainya jangan terlalu banyak ya guys. Langsung di blend dulu aja. Aku pakai yang bagian tajamnya lebih gampang. Lebih di tap-tap. Kalau kita terlalu narik dan terlalu ditekan malah jadinya nggak terlalu nge-cover guys. Di sebelahnya lagi. Nah terus kalian perhatikan mata aku kan agak cekung ya. Aku bakal tambahin lagi sedikit di bagian cekungannya. Sekarang untuk loose powder, aku bakalan bake bagian under eye aku pakai Laura Mercier Translucent Loose Powder. Tapi kalian bisa juga ganti ke Maybelline Fit Me karena ini punya aku nggak terlalu cerah. Yang ini lebih cerah, jadi aku bakal pakai yang ini. Sebelum kalian pakein loose powder, kalian tap lagi sekali di bagian sini yang mungkin ada creasing. Karena kan kita ngedip ya guys ya, apalagi kalau kalian sempet ngedipin yang lama banget gitu, dia bisa jadi bergaris. Jadi sebelum di bake perhatikan dulu udah flawless atau belum. Kalau ada garis kalian tap-tap lagi, tapi kalau udah tinggal dipakein loose powder sampai ke samping hidung sedikit supaya bikin hidung kita kelihatan lebih slim. Yang sebelah sini juga sama, ditap-tap dulu di bagian yang ada creasingnya, habis itu kita bake. Nah sekarang untuk bagian muka yang masih belum kita pakein bedak, itu masih bisa kita totol-totol pakai concealer di area yang mungkin masih kelihatan ada bekas-bekas jerawat atau dark spots gitu. Pakai concealer yang modelnya kayak krim gitu, ini yang dari NARS, dan ini tuh yang custard. Oke, udah selesai. Sekarang tinggal kita bersihin dulu karena aku nggak suka bake terlalu lama. Aku pakai kuas dari Iris yang highlighter. Tinggal kita sapuin aja. Oke, udah. Jadi ini udah keset banget. Sekarang untuk hidung, biasanya kalau wedding banyak yang suka bikin kayak hidung yang lebih slim dan lebih tegas gitu konturnya. Aku akan pakai Makeup Forever Ultra HD Foundation Stick. Ini yang Y505, warnanya kayak gitu. Aplikasiin pakai spons yang bagian sampingnya ini. Jadi bentuknya tuh kan ada yang lurus, ada yang miring. Kita apply-nya tuh kayak gini. Kalau bagian miringnya di sini, berarti kita aplikasiinnya tuh kayak gini. Pokoknya patokannya tuh yang bagian lurus di tengah ya. Jadi ini kita balikin. Tuh kan gelap banget. Terus kita iniin di tangan dulu supaya dia warnanya lebih natural. Ini aku pakai kuas dari I Am Addicted yang shadow blender, jadi yang kecil aja. Terus nih kita blend mulai dari bagian bawah, disambungin aja ke alis dan juga bagian bawah alis ini. Nah guys, karena aku nggak terlalu suka bentuk kontur hidung yang agak bergaris, jadi aku bener-bener blend sampai tinggal kayak bayangan aja. Nah konturnya segitu aja, nanti bakal kita tambahin kalau kurang pakai yang powder karena yang krim itu agak tricky, kalau misal salah tuh kayak ribet banget bersihinnya. Dan aku nggak terlalu suka yang garis banget, jadi cukup yang natural gini. Sekarang untuk muka bakal aku set dulu pakai powder. Ini dari MAC Studio Fix yang NC20 yang aku pakai. Kalian bisa ganti dengan powder yang kayak gini yang kalian punya, pokoknya powder foundation gitu karena lebih ngeset. Aku aplikasiin pakai kuas dari Iris yang kontur. Ini menurutku kegedean banget buat kontur, jadi aku jadiin kuas buat bedak aja. Kalau kalian pengen lebih full coverage, kalian bisa pakai full di bake, pakai loose powder terus baru dibersihin. Tapi kalau aku cukup yang bake di bagian under eye aja, dan di bagian muka kita pakai powder foundation.
Di bagian alis juga aku pakein, karena kadang di bagian alis tuh sering minyakan juga. Sekarang kita bakal kontur muka dulu sebelum ke eye makeup. Aku akan pakai palette dari Something Dolce Vita Face Palette, Blush, Contour, and Highlighter. Tuh, jadi paletnya isinya kayak gitu. Aku bakal pakai yang kontur yang ini guys. Aku pakai kuas yang dari Iris lagi, yang under eye powder. Aku bakal tambahin sedikit di bagian sini supaya bikin muka aku kelihatannya lebih kecil gitu. Buat aku segini udah pas banget guys. Aku cukup segini konturnya, tapi kalau kalian suka yang lebih tajam gitu, kalian masih bisa tambahin lagi. Aku akan tambahin lagi di bagian jawline supaya kelihatan rahang kita itu lebih tegas. Terus turun ya guys. Jadi dari jawline turun pelan-pelan ke bagian leher. Terus kalau yang bagian jawline udah selesai, kita lanjut di bagian jidat. Jadi jidat kita tuh kita bikin kelihatan lebih kecil. Mulai dari bagian sini. Ingat ya guys, kalian konturnya itu dikenain ke hairline aja di bagian sisi-sisi rambut ini supaya kelihatan lebih terisi. Terus ini aku sambungin ke si kontur pipinya. Sekarang aku akan timpain di bagian si konturnya juga. Karena tadi kan udah ke cover sama si bedak MAC, jadi kayak rada hilang gitu. Sekarang di bagian alis kita sisir dulu. Aku pakai pensil alis dari Brow It Pro Slim Brow Pencil yang natural brown. Terus kita sisir dulu pakai ujung spulinya. Kita bikin frame di bagian bawah dulu. Kalau teman-teman suka bentuk alis yang ala-ala Korea yang agak lurus juga bagus guys, bisa bikin kalian kelihatan lebih awet muda. Ini masih berantakan banget karena belum aku concealer. Sekarang akan aku pakein eyebrow gel dari Benefit 24 Hour Brow Setter. Nah, kalau kalian punya rambut yang diwarnain yang agak kecoklatan, aku saranin kalian pakai tipe eyebrow gelnya itu yang berwarna. Contoh kayak yang Shu Emura gini. Karena rambut aku hitam, jadi aku nggak pakein. Aku cuman pakai yang clear aja. Ya guys, aku sisir bagian depannya ke atas. Sekarang kita pakai concealer untuk ngerapiin bentuk alisnya. Nggak peduli kalian nyukur atau enggak, tapi tetap harus di concealer supaya bentuknya itu lebih tegas dan rapi. Tada, udah selesai guys, alis ala MUA ini. Aku udah lama banget gak pernah bikin alis se-on fleek ini. Kita rapiin dulu si concealernya, diratain pakai jari. Biar pas kita aplikasiin eyeshadownya bisa rata. Untuk eyeshadownya nggak bakal terlalu ribet, karena biasanya untuk makeup bright itu memang eyeshadownya gitu-gitu aja. Warnanya selalu yang agak kecoklatan, pokoknya yang natural gitu. Nah, aku bakalan aplikasiin si MAC Dazzle Shadow Liquid. Pertama, ini tuh yang Rayon Race. Tuh guys. Jadi dia emang liquid gitu dan ada glitternya. Terus kita blend pakai jari. Makanya tadi aku belum pakein powder guys di bagian kelopak mata karena aku mau pakein liquid dulu. Oke guys, jadi buat warna pertama kita pakai yang tadi. Terus ini udah ngeset banget. Sekarang aku akan pakai palette dari Absolute New York yang Icon Pro. Warnanya warm. Aku akan pakai warna yang ini. Nih ya, jadi aku akan fokus aplikasiin dari bagian sudut luar dulu. Pelan-pelan kita baurin ke atas. Sekarang pakai kuas yang kecil, aku pakai warna yang sama di bagian bawah. Dan eyeshadownya tuh kayak nyambung sama yang bagian atas gitu. Sekarang aku bakal tambahin sedikit warna smoky pakai palette dari Tarte Let Flirt yang ini. Dan warna yang akan aku ambil adalah yang Snuggle, yang paling gelap ini. Aku akan aplikasiin di bagian sudut luarnya aja. Pelan-pelan dibaurin ke atas kayak tadi. Cuman gak usah sampai terlalu ke tengah ya. Kayak gitu guys hasilnya. Jadi kayak lebih smoky. Sama kayak tadi, aku akan pakai kuas yang lebih kecil dan diaplikasiin di bagian bawah. Sekarang aku akan ambil warna dari palette NYX yang Ultimate. Ini tuh yang Sugar High. Tuh, dia warnanya kayak gini. Warnanya emang cantik banget, kayak feminim gitu. Aku akan ambil warna yang ini dan aku campur dengan yang rose gold ini. Yang depannya. Dan ini juga aku aplikasiin di bagian bawah. Kalian gak usah ikutin pakai jari, kalian bisa pakai kuas. Terus untuk highlight, aku akan ambil warna yang ini, yang atasnya. Dia nggak terlalu glitter, jadi dia kayak agak satin finish gitu. Sekarang kita akan pakai eyeliner. Yang akan aku pakai itu dari Inglot Eyeliner Gel. Ini tuh waterproof, jadi aku saranin kalian kalau nggak punya Inglot, kalian bisa pakai eyeliner apapun, pokoknya yang waterproof, karena kita itu butuh makeup yang lama. Jadi jangan pakai produk yang nggak waterproof guys. Ini akan aku aplikasiin pakai Sigma Pinpoint Concealer Brush. Ini tuh yang F68, yang bener-bener kecil banget.
ambilnya tuh cuma di ujung tipnya aja ya, jangan sampai kena ke samping-sampingnya, nanti jadi melebar banget. Sekarang aku akan mulai dari bagian dalam dulu, yang sini. Inglot ini tuh bener-bener pekat banget warna hitamnya, jadi cantik banget. Kalau kalian nggak pakai extensions, aku saranin kalian pakai full aja, nggak masalah, tapi jangan tebel banget. Jadi kita harus tetap bikin garisnya itu setipis mungkin biar nggak bikin mata kita kelihatan jadi kecil. Sekarang pakai cotton bud, ini aku akan tekan bagian mata aku, nggak kayak tadi di ujung tip, ini aku ambil sampai ke sampingnya supaya lebih gampang apply-nya, jadi nggak nusuk gitu loh. Terus akan aku aplikasiin di bagian water lid atas. Sekarang untuk bagian atas aku mau ngisi di bagian yang kelihatan agak kosong. Ini aku pakai eyeliner yang spidol dari Wig Power Flake. Ini juga lumayan waterproof. Nah, ini udah selesai aku bikin eyelinernya. Pokoknya setipis mungkin. Dan ini untuk ujungnya pun aku bikin cuma kayak sedikit ekor kecil gitu. Pakai Artisan Pro Classic yang 1720. Tulangnya itu setipis ini. Jadi kalau di stack berlapis-lapis pun nggak gitu berasa berat. Beda banget sama yang tulangnya agak tebel. Cara pakai bulu mata palsu udah tahu ya guys. Diukur dulu panjangnya. Jadi abis itu baru kita potong. Habis diaplikasiin lem, dibiarin dulu beberapa detik supaya dia lemnya nggak terlalu basah. Kalau masih basah banget terus kita tempel bakalan bikin gampang lepas guys bulu matanya. Pegang ujungnya. Kalau kalian mau pakai pinset juga boleh, tapi aku udah terbiasa pakai tangan. Terus kita naikin dulu bentuknya kayak gini. Masukin dulu. Baru pelan-pelan diratain. Nempelinnya itu sedekat mungkin dengan bulu mata asli kalian ya guys. Jadi jangan berjarak. Jadi hasilnya kayak gitu. Ini tergantung kalian suka berapa layer. Tapi kalau aku kayaknya satu layer gini udah cukup, karena kan aku masih ada extensions. Jadi udah lumayan tebel buat aku. Nah, setelah bulu matanya tertempel, pastikan di bagian bawah dan bagian eyelinernya tuh ada yang agak putih-putih. Nah, ini kita pakai si eyelinernya, kita bersihin, eyelinerin semua supaya jadi rapi. Sekarang untuk bagian bawah mata, aku akan pakai bulu mata palsu. Jadi aku nggak akan pakai maskara supaya nggak melebar. Ini dari Artisan Pro juga, yang Petit 1702. Bentuknya kayak gini. Ini nggak akan aku pakein full semua guys, jadi bakal kita potong-potong dulu di awal. Nah, jadi bulu matanya itu kan bentuknya kayak gini. Ini bakal aku potong per 3 helaiannya. Bukan 3 helai siapa sih, per 3 itunya lah pokoknya. Oke guys, mata aku udah selesai. Nah, sekarang yang terakhir untuk eye makeup supaya makin bagus, aku akan pakein eyelid tape. Ini tuh tapi yang modelnya jaring gitu, kayak yang biasa dipakai sama orang Thailand. Cuma aku udah bener-bener lupa banget ini merek apa guys. Aku nggak inget. Pokoknya dia cuma tinggal disemprot air terus tinggal ditempel. Makanya aku beli yang ini. Gampang banget, nggak perlu pakai lem-lemnya. Mata aku jadi kelihatannya lebih balance, lebih gede, gak kelihatan kayak pakai eye tip sama sekali. Oke guys, sekarang eye makeup kita udah selesai. Aku pengen nge-highlight bagian sini lagi karena kan tadi udah kena tangan-tangan aku juga. Aku pakai bedak ini dari Dior, Mineral Nude Matte. Jadi dia tuh aku beli yang nomor 05 yang bener-bener putih aja, nggak ada warnanya. Terus ini aku pakein juga di dagu, hidung. BTW ini wangi banget bedaknya. Dan di tengah bagian jidat. Yay, finally kita bakalan pakai blush on, udah mau kelar. Ini aku pakai dari MAC yang Melba. Kuas aku pakai masih dari Iris, ini yang X3 blush. Tuh guys, warna blushnya bagus banget kan? Di hidung sedikit. Untuk highlighter aku akan pakai dari Mizu yang Nomina highlighter. Ini tuh yang shade Candela. Tuh. Kuas aku pakai dari Sigma Tapered Highlighter F35. Terus di dagu. Ini di pipi. Sebelum pakai lipstick, aku mau set muka aku pakai setting spray dulu. Ini dari Studio Tropic juga yang Dream Setter. Yang aku pakai ini yang glowy, yang paling baru. Yang terakhir untuk bibir, kita kan tadi pakai lip balm ya. Kita pakai micellar water dulu untuk bersihinnya. Keringin pakai tisu. Untuk bibir terserah teman-teman sukanya warna apa, tapi aku bakal kasih kalian 2 option yang paling sering dipakai untuk bright. Yang pertama tuh yang warna agak nude. Ini aku pakai L'Oreal Color Rich Matte yang 248 Flatter Me Nude. Packagingnya kayak gini.
Menurut aku nih warna nude-nya bagus banget. Kalau kalian pengen bikin lebih kelihatan sehat, itu bisa dibikin jadi glossy. Ini hasil kalau kita pakai lip gloss. Well guys, so that's all for today's video. I hope you guys enjoy. Kira-kira kalian lebih suka look yang pertama atau yang bibirnya merah kayak gini? BTW untuk yang red lips, aku tuh pakai dari Dior yang Ultra Care Liquid nomor 860. Ini menurut aku udah merah yang paling bagus dari Dior ini. Dan jujur teksturnya tuh enak banget, kayak bener-bener dia matte tapi sama sekali nggak bikin kering, terus dia nggak bikin crack juga. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe channel aku kalau belum. And I'll see you guys on my next video.